Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara, program studi manajemen. Di sini kami bersama dengan Mas Agam dari peternakan. Mungkin dari Mas Agam bisa menjelaskan sedikit mengenai profil usahanya. Saya itu di bidang peternakan, yaitu peternakan kambing dengan nama TR Farm, yaitu Teguh Rahayu Farm, seperti itu. Dan kita memelihara kambing, penggemukan, dan buat akikoh untuk penyembelian seperti itu. Kalau boleh tahu usahanya dari kapan sih Mas? Kalau usaha itu dari turun temurun karena itu warisan ya. Jadi kalau untuk tepat tanggal sama tahunnya kurang tahu seperti itu. Baik Mas, itu tadi kan bisnis Mas itu kan kambing ya. Jadi dalam Mas mengambil keputusan terkait baik buruknya dan juga salah atau benarnya dalam pengambilan keputusan di bisnis Mas peternakan itu tadi bagaimana Mas? Kalau saya mengambil keputusan dalam berusaha itu, yang pertama ada 3 hal: konsumen, pekerja atau karyawan, dan lingkungan. Kenapa 3 hal tersebut? Yang pertama, karyawan. Kita harus mempunyai karyawan yang bertanggung jawab, bekerja keras, dan tidak mudah mengeluh. Yang pertama harus tanggung jawab, itu paling penting. Yang kedua, soal konsumen. Konsumen itu juga tidak kalah penting karena kita harus menjalin baik dengan konsumen supaya nanti hasil kambing dari kami itu bisa terus berjalan. Setiap ada kebutuhan tentang kambing atau akikah atau suatu hal nanti bisa pesan ke saya. Jadi konsumen itu juga berdampak juga. Terus lingkungan itu yang mempengaruhi juga bisa berdirikan usaha tersebut, itu faktor lingkungan. Karena di bidang kambing itu lingkungan kan, kalau kambing bau ya, ada baunya. Nah itu ketika lingkungan tidak bisa mengerti, pasti tidak akan bertahan lama. Itu juga faktor yang penting untuk lingkungan. Jadi kita juga saling sama tetangga itu harus menjaga lah seperti itu. Tadi masih berkaitan dengan karyawan ya Mas. Ya. Bagaimana dari Mas Agam itu menerapkan keadilan? Jadi sistem kerjanya itu dibagi ratanya itu bagaimana? Dan juga terkait upah dari karyawan tersebut. Kan dari kami itu ada peternakan ya. Dari peternakan ada penyembelih. Nah, ketika menjadi karyawan saya, itu saya usahakan semua harus mempunyai ilmu yang sama. Jadi semua kita ajari, kita semua belajar, jadi nggak harus satu. Tapi untuk kebetulan seperti itu, kalau membagi itu setiap orang berbeda-beda. Itu ada yang pintar di pengelolaan kambing, ada yang bidangnya di menyembelih kambing itu sama. Tapi semua saya pukul rata harus bisa, karena suatu hari ketika mereka keluar, mereka juga bisa membangun bisnis sendiri seperti itu. Dan untuk gaji saya juga sama, nggak pandang bulu seperti itu, semua sama. Pertanyaan selanjutnya Mas, agak melenceng sedikit dari yang tadi masalah karyawan dan keadilan. Nah, sebagai usaha muda nih Mas, bagaimana sih Mas menyeimbangkan antara ambisi untuk memperluas usahanya sama ambil resiko, jadi usaha tetap berjalan tapi resikonya? Ketika kita membangun bisnis, yang pertama itu kita harus melihat potensi bisnis kita itu seperti apa. Kita bisa mendapatkan hasil seberapa, kita punya modal seberapa, dan itu menjadi meminimalisir untuk kerugiannya. Semisal modalnya kecil, nggak mungkin toh kamu muluk-muluk aku pengen ndang gede, seperti itu nggak mungkin, karena juga kamu aja uangnya juga modalnya sedikit. Tapi ketika modal banyak pun juga harus hati-hati. Ketika kamu punya modal banyak membangun usaha kambing, kamu lihat pasarnya kambing itu seperti apa. Kamu kira-kira dalam waktu 1 bulan bisa menghasilkan berapa. Jadi untuk pengeluarannya berapa, tahu.
Jadi kamu sebelum membangun itu harus menganalisis dulu untuk kita untungnya seberapa. Jangan sampai karena ambisi kamu malah kamu bukan untung malah rugi. Seperti Ini Mas, kan banyak berita bahwa dolar itu naik, ya, terus membuat pakan ternak itu mungkin juga ada yang ikut naik. ya. Nah itu dampak yang Mas Agam merasakan itu bagaimana? Terus menyikapi dari kenaikan dolar dan pakan ternak yang naik itu gimana? Sebetulnya kalau dolar naik itu ada dampaknya ya Mas. Tapi karena saya sekolah di kuliah bidang peternakan, kami diajarkan bagaimana membuat ransum. Kita bisa mengakali hal tersebut. Walaupun bahan baku mahal, kita bisa merubah ransum itu agar menjadi murah. Contoh pakai pakan-pakan alternatif seperti itu, enggak tergantung dari pakan pabrikan juga seperti itu. Jadi kita mengelola sendiri, pakan membuat sendiri seperti itu. Selanjutnya nih Mas, kan misal pas saat hari raya Kurban, itu kan pasti terjadi pelonjakan permintaan. Nah itu dari Mas Agam sendiri itu memanfaatkan momen itu dengan baik atau malah justru tetap membuat harga itu tetap stabil atau bagaimana? Nah, kalau semua bisnis di bidang kambing itu ya, pasti semua pengennya untung besar. Nggak mungkin ada yang ingin untung kecil, nggak mungkin. Nah, ketika kita menjual harga kambing itu sesuai seperti siapa yang beli. Kalau yang pertama kelihatannya kok baru pertama ini kita harga rendah supaya apa, besok nanti ini Mas A ini harganya rendah, jadi nanti mereka bisa datang lagi untuk membeli. Dan tapi juga harus digarisbawahi bahwasannya ketika kita menjual harga rendah itu kita tetap untung. Jangan sampai kita menjual harga rendah tapi rugi seperti itu. Tapi ketika ada kesempatan untuk menjual harga tinggi, kita jual harga tinggi. Untuk selanjutnya balik lagi nih Mas ke pertanyaan tadi yang pertama yang terkait lingkungan. Bagaimana sih Mas Agam menjaga dampak lingkungan dari usaha sendiri? Soalnya kan tadi juga sudah dijelaskan kan ada yang limbahnya mungkin dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara Mas Agam menanggulangi limbah tersebut? Iya, untuk menanggulangi limbah itu kita juga sama. Pada poin yang pertama, kita harus menggandeng dari orang lingkungan, karena mayoritas orang desa itu petani ya, dan petani itu pasti punya tanaman di kebun. Nah, saya itu mengolah limbah itu menjadi pupuk, kita fermentasi, kita giling menjadi lembut, agar apa? Agar bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi sebetulnya kalau kita beri gratis pun sebetulnya sudah untung sih, dalam artian kita bisa membuang hal tersebut. Tetapi karena ini juga bisnis, walaupun kita jual murah pun malah lebih untung. Jadi kita karo tangga dhewe hidup-hidup lah karo ngei ringan terus karo ganjiku limbahku seperti itu. Dalam Mas Agam memelihara kambing, biar kualitas dari kambingnya itu tetap terjaga, terus juga bisa ketika dijual ke konsumen itu juga konsumen nggak merasa dirugikan atau mungkin keracunan dan sebagainya, itu bagaimana? Oh ya, kalau dari kambing hidup yang kita jual, yang pertama kita tanyain dulu mau buat ternak lagi atau mau disembelih. Nah, kalau mau disembelih langsung, tidak mungkin kambing yang kita baru saja kita beri vitamin. Yang pertama itu karena vitamin itu juga bisa masuk ke manusia atau obat-obatan. Yang kedua, kita tidak menjual kambing sakit seperti itu. Dan untuk akikoh kita sesuaikan dengan karkas. Kita jual karkas langsung. Jadi ketika dia orang tersebut memberi uang semisal 1.800.000, ya setidaknya itu mendapatkan 18 kilo karkas. Jadi semisal kambing yang kita sembelih kurang dari 18 kilo, uang akan kita kembalikan seperti itu. Baik, seperti itu penjelasan dari
kawan kami dari Mas Agam. Penjelasannya sangat luar biasa sekali terkait etika bisnis di sektor peternakan dan juga sangat bermanfaat sekali untuk kami yang baru belajar ini. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.